Wayang. Wayang itu seni pertunjukan. Budaya tradisional sih. Sebuah kesenian yang mengandung makna cerita. Karya seni warisan di Indonesia, salah satunya adalah wayang. Wayang merupakan salah satu cabang seni yang populer dan disukai oleh beberapa penduduk di Indonesia. Sebuah karya seni yang sedang mempertimbangkan nilai on-filosofikal berbasis karya yang terkandung dalam cerita tersebut. Melalui karakter dan cerita, wayang memiliki peran dalam membangun karakter bangsa. Karena wayang merupakan salah satu seni tradisi yang berharga milik Indonesia, karena harus dijaga dan dilestarikan dalam rangka membangun dan memberdayakan identitas bangsa. Islam itu menjadi agama yang mayoritas umatnya di Indonesia. Tapi gak semua orang Indonesia tahu gimana Islam bisa ada di Indonesia. Setauku sih Islam itu penyebarannya karena ada yang berdakwah melalui jalur perdagangan. Belum, emang iya. Oh iya, ini baru tahu sih kalau Islam itu bisa disebarkan lewat wayang. Terus bagaimana penyebarannya? Boleh dibilang wayang itu orang Jawa mengatakan itu dipertunjukkan boneka yang bisa dilihat dari dua sisi tempat, dilihat dari sisi bonekanya, kemudian dilihat dari bayangannya. Nah, kenapa kemudian orang Jawa mengidentifikasi itu jadi pertunjukan bayang-bayang? Karena orang Jawa berefleksi lewat pertunjukan wayang. Ketika nonton wayang, orang Jawa itu akan berefleksi. Kisahnya, ceritanya, konfliknya kemudian akan dibawa dengan dialog keluarga, dialog dengan dirinya sendiri, kemudian orang Jawa menentukan sikap, belajar bersikap. Mana yang baik, mana yang tidak baik, dan seterusnya. Ada nilai-nilai yang waktu itu konon dinavasi dari semangat ajaran Islam itu dilekatkan di situ. Nah, sebagai bentuk pertunjukan, konon juga dulu syahadatain itu juga dilekatkan dengan ritus-ritus yang dekat dengan keraton, misalnya gamelan sekaten. Sekaten, setelah orang berkumpul di alun-alun mendengarkan bunyi gamelan sekaten yang juga konon dari syahadatain, orang mendengarkan gamelan, kemudian diajak sama-sama untuk mendengarkan tausiah, diajak sama-sama untuk bersyahadat, kemudian mengeluh keislaman. Lalu dalam tahap berikutnya diajak untuk berpikir, gitu ya, bernalar, kemudian berefleksi dengan menonton wayang. Islam masuk ke Nusantara melalui berbagai jalur. Salah satunya melalui perdagangan dan hubungan diplomatik. Pedagang Arab, Persia, dan India yang aktif dalam perdagangan maritim membawa agama Islam ke wilayah ini sejak abad ke-7. Proses ini berlangsung secara bertahap dan pengaruh Islam semakin mendalam seiring waktu dan mulai masuk dengan beragam jalur dakwah. Kalau bicara soal jalur dakwah, saya sudah pernah dengar tentang wayang. Di Indonesia, wayang itu budaya yang bagus, dan dalam sejarah Islam, penyebaran Islam melalui wayang masih banyak orang yang belum tahu. Wayang kulit merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia yang telah terdaftar di UNESCO pada 7 Desember 2003.
serta mendapat julukan sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity, atau karya kebudayaan yang mengagumkan di bidang cerita narasi dan warisan budaya yang indah dan berharga. Kesenian wayang merupakan bentuk seni tradisional yang melibatkan pertunjukan boneka atau bayangan, wayang kulit, wayang golek, atau wayang orang, dan biasanya dipentaskan dengan diiringi musik gamelan. Pertunjukan wayang seringkali mengisahkan cerita epik atau mitologis dan seringkali disertai dengan pesan moral atau ajaran agama. Islam itu juga disebarkan lewat cerita-cerita saat pementasan wayang itu ditampilkan. Kesenian wayang. Menurutku tuh nggak cuma nilai seni aja sih yang tinggi, tapi kesenian wayang tuh juga punya peran penting buat nyampein sama mempertahankan warisan budaya sama nilai-nilai tradisionalnya. Wayang telah digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran Islam dalam berbagai pertunjukan. Penggunaan wayang sebagai medium dakwah Islam lebih terkait dengan adaptasi dan pengembangan seni tradisional tersebut oleh masyarakat Muslim di Nusantara. Jadi meskipun asal-usul wayang sebagai seni pertunjukan, mungkin tidak secara khusus terkait dengan penyebaran agama Islam, namun menjadi media dakwah dalam penyebaran agama Islam. Artinya aku sih ono wayang purwo, wayang golek, dan wayang wong kan digunakan kanggo cerita Islami, cerita para nabi, lan ngaturi nilai-nilai agama. Tokoh-tokoh dalam seni wayang yang terkenal sebagai penyebar agama Islam di Indonesia antara lain adalah Sunan Kalijaga, Raden Patah, Sunan Giri, dan Sunan Bonang. Mereka sering muncul dalam lakon-lakon wayang sebagai tokoh yang memberikan ajaran Islam dan memainkan peran penting dalam penyebaran agama tersebut di tanah Jawa. Kalau saya sendiri sering banget ya dengar nama Sunan Kalijaga dan Raden Patah. Penyebaran Islam melalui wayang ini sangat unik dan juga sebuah budaya yang menarik menurut saya. Wayang punya peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di tanah Jawa. Sebagai media pendidikan, cermin kehidupan masyarakat, perpaduan budaya lokal dan Islam, moralitas dan etika, serta penghibur dan pencerahan. Melalui elemen-elemen ini, wayang telah berkontribusi pada proses akulturasi agama Islam di Indonesia, membentuk identitas budaya yang khas dan meresap dalam kehidupan sehari-hari. Saya pribadi melihat wayang dalam dunia pendidikan memiliki peran tersendiri. Walau sekarang, wayang jarang terlihat di generasi digital saat ini. Tapi, menurut saya, wayang merupakan kesenian yang masih eksis dan masih diminati oleh generasi digital saat ini. Islam memperbolehkan pertunjukan kesenian yang bernilai luhur dan keislaman. Selain itu, budaya musyawarah juga adalah jati diri kita sebagai bangsa yang besar, tidak cepat memaki dalam satu peristiwa yang terjadi. Wayang itu dalam perspektif agama Islam selalu dipandang positif oleh masyarakat umum, karena bisa mengantarkan manusia mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanging ono pisan wong alim duweni pendapat menawa wayang kaanggep dadi pelanggaran kanggo agama Islam amarga duweni dampak kesesatan kang adono saka Gusti Pangeran ing crita kang disampaikan. Kalau dalam penyebaran agama Islam ini, wayang tuh cuma jadi perantara saja. Jadi tetap melalui dakwah orang-orang berilmu yang dimediakan oleh wayang itu sendiri. Wayang terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, serta pemahaman filsafat. Oleh karena itu, wayang dianggap memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa, serta peradaban Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam wayang yaitu nilai religius, Nilai pendidikan, nilai kebangsaan, Nilai kepemimpinan,
kesimpulannya, wayang ini tuh sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sebagai media dakwah yang menjadi cara unik dalam penyebaran agama Islam ini. Jadi bisa dipastikan bahwa dalam beberapa kisah yang ditampilkan dalam pementasan wayang mengandung cerita yang merujuk kepada